Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Dr. Agus Sulaiman. Semoga Allah berikan beliau sehat walafiat, rezekinya melimpah ruah halal barokah, keluarganya sakinah mawadah, putra-putrinya soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zarul Fatah dari kelas 1B program studi pendidikan agama Islam. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Dini Naila Rahma, Malika Putri, Muhammad Hilmi Taqiyuddin, Najwa Nur Kautsar, dan saya Zarul Fatah. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya serahkan ke pemateri pertama, yaitu Saudari Malika Putri. Kepadanya dipersilahkan. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara yang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Yang ketiga, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia pada pasal 36. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Yang terakhir ialah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antara suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Pada slide kedua ini, saya akan menjelaskan tentang isi Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut, yakni pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Saudari Malika atas penyampaiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dini Naila Rahma. Kepadanya dipersilakan. Generasi milenial bahasa. Menurut Surahman 1994, bahasa Indonesia dan generasi milenial bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Sedangkan menurut Martinet 1987, secara garis besar, bahasa dapat diartikan dari 2 sudut pandang, yaitu antara lain sudut pandang bentuk dan sudut pandang makna. Fungsi bahasa ada 4, yaitu sebagai fungsi bahasa nasional, fungsi bahasa komunikasi, fungsi bahasa integrasi dan adaptasi sosial, serta fungsi bahasa alat komunikasi.
Yang pertama, fungsi bahasa nasional. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan fungsi bahasa komunikasi yaitu menyampaikan pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini, respon pendengar atau lawan komunikasilah yang menjadi peran utamanya. Yang ketiga, selain berfungsi sebagai komunikasi, berfungsi pula sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan, tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Kita juga akan menggunakan bahasa yang berbeda-beda pada orang yang berbeda. Dan kita juga akan menggunakan bahasa yang non-standar dan standar. Maksudnya gimana sih yang non-standar dan yang standar? Maksudnya yang non-standar tuh biasanya kita gunain kayak sama orang tua gitu, kayak lebih sopan, orang yang lebih tua, atau paman, atau saudara, bibi, dan sebagainya. Sedangkan yang standar biasanya kita ngomong sama temen, atau sama kerabat dekat, sahabat, dan lain-lain. Dan yang keempat, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi itu sama dengan nomor 2 gitu. Fungsi bahasa sebagai komunikasi yaitu dalam hal ini respon pendengar atau lawan komunikasilah yang menjadi peran utamanya, seperti itu. Sekian. Kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Dini Naila Rahma atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Najwa Nur Kautsar, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Selanjutnya, di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat penyatuan berbagai suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Terima kasih Najwa Nur Kautsar atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fungsi pelengkap fungsi utama. 1. Fungsi ekspresi. Ekspresi berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman. Ketika seseorang tidak dapat memahami komunikasi verbal, maka komunikasi nonverbal seperti ekspresi mampu memberikan komunikasi yang lebih mudah dimengerti, sehingga ekspresi dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam berkomunikasi. 2. Fungsi komunikasi. Komunikasi mempunyai fungsi utama, yaitu penyampaian pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. 3. Fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Sebagai alat integrasi atau pemersatu, dan dikatakan adaptasi sosial sebagai fungsi penyesuaian diri dalam bersosialisasi dengan orang yang berbeda asal daerahnya. 4. Fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat memahami. Selanjutnya, fungsi kedudukan bahasa Indonesia. 1. Bahasa persatuan. Bahasa Indonesia mempersatukan perbedaan antar suku, daerah, atau wilayah yang bahasanya berbeda-beda. Yang kedua, bahasa nasional. Ketiga, bahasa negara. Dan keempat, bahasa baku. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hilmi Taqiyuddin. Kepadanya dipersilahkan. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai ada 4. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, bahasa penghubung pada tingkat nasional. Yang keempat, pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah sebuah bahasa yang diresmikan oleh Sumpah Pemuda. Dari pemuda-pemuda Nusantara, dari kampung, dari kota berkumpul, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Sampai mengeluarkan alinea ketiga,
yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ketika perkumpulan suatu Sumpah Pemuda, dia mengakui dan meresmikan bahasa Indonesia adalah bahasa negara, bahasa yang dipakai di dalam negara. Ketika ada orang Sunda dan Jawa berbicara, berbaca Sunda, agar mudah dipahami dan saling mengerti. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lembaga negara, serta lagu kebangsaan. Ditambahkan pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di situ jelas bahasa Indonesia adalah suatu bahasa yang resmi. Tetapi mengapa zaman sekarang banyak orang yang anak-anak muda sekarang tidak mengikuti Sumpah Pemuda yang tahun 1928. Pemuda-pemuda sekarang mengikuti bahasa-bahasa gaul, sehingga bahasa-bahasa campuran, bahasa-bahasa dia keren mengikuti dunia-dunia barat. Sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia adalah bangga dengan bahasa kita sendiri yang diperjuangkan oleh pemuda-pemuda yang terdahulu, sehingga muncullah suatu alenia tiga itu. Dan bahasa Indonesia adalah suatu bangsa yang untuk menyampurkan suatu dari suku lain dan ke suku lain, dari provinsi lain ke provinsi lain, suatu watak yang lain dan watak yang lain. Ketika orang Barat gitu, ketika orang Jawa dan orang Sunda bertemu berbicara bahasa Inggris, berbicara bahasa Indonesia, sehingga bisa memahami bahasa tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.